Cuek sama aku, tapi kenapa sih kamu masih aja cuek? Maunya apa sih? Lu mau tahu lu harus ngapain, ha? Lu tuh harusnya operasi plastik. Iya aman lah, percaya sama gue. Ini tuh kliniknya paling bagus dan murah lagi. Udah banyak tau orang yang kesini. Percaya sama gue. Pasien selanjutnya dengan Mbak Juni. Oh iya saya. Syukurin lo, bentar lagi muka lo hancur. Ih, kenapa muka kamu, ih? Ngejontor kayak gitu. Aku sengaja bawa si Juni ke klinik kecantikan yang abal-abal itu. Kalau operasinya benar, pasti kamu nggak mau kan cerain si Juni? Ya nggak gitu juga dong. Itu kan rencana udah kita rencanain dengan baik kan? Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya Mario Wiris dan rekan saya Angel Elga menjumpai Anda pada pagi hari ini. Dan seperti biasa di studio kita sudah ditemani oleh Bapak Ustadz Muhammad Ziyad yang akan memberikan pencerahan dan juga pelajaran tentang permasalahan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, semoga kita semua baik Mas Maria. Alhamdulillah. Selain Ustadz Muhammad Ziyad, pada pagi hari ini kita juga sudah kedatangan narasumber yang namanya kita samarkan menjadi Mbak Juni. Assalamualaikum Mbak Juni. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Juni, terima kasih sudah hadir di acara Tawakal. Mbak Juni, silakan saja ceritakan apa yang ingin Mbak Juni sampaikan dan berbagi cerita kepada kita semua di sini. Silakan Mbak Juni. Iya Mbak Angel. Saya ingin bercerita tentang kehidupan rumah tangga saya, Ya. Mbak Angel, Mas Mario, Pak Ustadz. Iya. Jadi saya udah nikah selama hampir 5 tahun. Ya. Pernikahan pertama itu ya berjalan dengan baik gitu kan. Ya apalagi kita dikaruniai anak, jadi kebahagiaan lengkap sudah gitu kan. Tapi setelah anehnya itu gini, setelah masuk tahun kedua itu rumah tangga kami berubah. Suami saya dingin, terus jutek, yang tadinya baik kan, tadinya nggak ada apa-apa. Terus dia itu sering marah-marah sama saya kan. Ya kagetnya itu kan biasanya nggak begitu ya kan, kok cuek, terus dingin, terus dia tidur misah sama saya tuh. Saya juga bingung kenapa gitu kan. Kenapa kok berubah seperti ini gitu. Kenapa jadi dingin gitu. Akhirnya saya tuh nanya-nanya sama suami gitu kan. Tapi dia menghindar. Dia selalu menghindar aja. Pura-pura nggak denger gitu kalau saya tanya. Terus saya paksa dia. Saya tanya, ada apa sih sebenarnya ya kan. Saya kan heran gitu kan. Saya nggak nyangka gitu. Dia ngomong begini, katanya saya udah tidak cantik lagi, katanya saya sudah tidak menarik. Di depan mata dia tuh saya sudah tidak baik gitu. Pokoknya perubahan itulah yang membuat saya sangat sedih banget. Nah ini saya ingin bertanya Pak Ustadz nih. Ini sebenarnya terjadi juga di sekitar kita ya Pak Ustadz ya, di lingkungan kita masyarakat. Ada suami yang setelah setahun 2 tahun menikah tapi tiba-tiba merasa kayak wah, Bosan lah ya, ada seperti perasaan itu, bosan gitu. atau merasa kalau misalkan istri sudah tidak menarik lagi. Nah ini menurut Pak Ustadz bagaimana untuk menyikapinya Pak Ustadz? Coba Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dihormati Allah, apa yang diceritakan oleh Mbak Juni ini, saya kira ini potret di luar sana juga banyak. Iya. Kenapa ini terjadi? Karena satu, sudut pandang daripada seorang suami.
melihat kepada istrinya. Jadi ketika menikah dia masih muda, tapi kemudian seiring dengan perubahan waktu, kemudian tampilannya tidak menarik, maka kemudian akhirnya menimbulkan bete pada suami, dan kemudian akhirnya keluarlah ungkapan semacam ini. Nabi SAW membimbing orang berumah tangga bagaimana suami menarik di depan istrinya dan bagaimana istri menarik di depan suami. Tetapi hadis ini yang populer itu adalah suami kepada istri. Makanya siapa sih ya Rasulullah, istri yang baik itu siapa? Istri yang solika. Kata Nabi, idza nadharta sarratka. Apabila engkau melihat istrimu itu menarik saja gitu lah. Ini kan sering kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf, kadang-kadang istri itu kalau keluar rumah tampilannya kan luar biasa, sempurna lah, rapi. Tapi giliran di depan suaminya awot-awotan dan seterusnya, semuanya ya bagaimana selera seorang suami melihat seperti ini gitu. Jadi dandanya untuk orang lain sama suami malah enggak ya Pak Ustadz ya? Ini yang aneh kan, mestinya kan ketika di rumah dandan dan seterusnya. Ini penting sekali konteks hadis Nabi dalam kaitan itu. Makanya kalau kita lihat sirah kehidupan para sahabat, para wanita-wanita pada zaman Nabi itu luar biasa itu, bagaimana mereka dandan di depan para suami gitu. Dalam rangka apa? Karena ini ibadah, pelayanan kepada suami itu ibadah. Tidak hanya pelayanan di depan tidur, tapi juga dalam kehidupan melihat suami menarik tadi itulah. Ini apa yang dialami oleh Mbak Juni ini bisa berpengaruh loh secara psikis pada seorang istri, merasa down. Apa nih yang terjadi pada suami saya sehingga seperti ini? Inilah saya kira pentingnya terus terang antara suami dengan istri itu diceritakan seperti ini. Tetapi jauh dari itu semuanya, kenapa? Nabi mengatakan kalau orang menikah di pengerem batal, pilihlah karena faktor agama supaya pandangan mata kita itu melihat pada istri itu tidak dalam bentuk physically only gitu loh. Tapi juga bahwa perilaku. Kecantikan itu tidak hanya dalam bentuk face-nya, tetapi juga inner beauty-nya itu kecantikan perilaku, kecantikan akhlak, kecantikan tampilan itu, sehingga inilah yang kemudian menjadi abadi dalam kehidupan berumah tangga gitu. Dan akhirnya keluarga pun bisa panjang dan bahagia betul, ya Pak. Iya, jadi nggak sampai ungkapkan wah saya nggak menarik, sudah membosankan, apalagi tidur saling bersingkuran, ini kan tidak baik gitu. Nah Pak Ustadz, tapi kalau ada juga ya mungkin ada kasus begini juga nih. Istri sudah dandan, istri sudah cantik, tapi suami juga masih selingkuh juga. Itu namanya suami tidak mensyukuri, tidak bersyukur ya Pak Ustadz ya? Kalau jenis seperti tadi itu berarti suami yang tidak mensyukuri. Dan kalau itu diperturutkan, maka nanti dosa besarnya ada pada suami tadi itu. Suami akan menanggung beban. Iya betul. Pertanyaan saya, Mbak Juni, dibilang suami sudah tidak menarik lagi, apa sih yang dilakukan Mbak Juni gitu? Ya setelah itu saya mencoba merubah diri gitu kan. Saya berdandan, yang biasanya hari-hari cuma acak-acakan di rumah kan, cuek gitu kan. Saya dandan rapi, terus pakai baju yang bagus. Ya, tutur kata saya juga, saya lebih sopan dengan dia. Usaha Mbak Juni itu berhasil nggak dengan Mbak Juni sudah melakukan perubahan itu? Apakah suami berubah jadi baik atau bagaimana? Sama sekali nggak berubah sama sekali. Makanya saya tuh bingung. Sampai saya tuh gini, kenapa lagi, ada apa lagi ya kan? Apa sih? Gitu. Sampai saya tuh tanya lagi, ada apa sebenarnya ya kan? Ada apa lagi yang diinginkan? Tapi membuat saya kaget tuh gini, apa jawaban suami saya? Kamu harus operasi plastik, udah plastik dia bilang. Aku udah cantik, udah rapi, baju aku udah bagus. Pasti Mas Sugeng suka deh. Mas, aku udah cantik belum? Iya, cantik ah. Mas, kamu lihat aja belum? Kamu kenapa sih? Apa-apaan sih kamu ah? Ngantuk juga. Mas, aku udah make up, udah dandan, udah pakai baju bagus supaya kamu nggak cuek sama aku. Tapi kenapa sih kamu masih aja cuek? Maunya apa sih? Lu mau tahu lu harus ngapain, ha? Lu tuh harusnya operasi plastik. Biar muka kamu tambah menarik, tahu? Males gue jadinya ah. Dah. Mas! Mbak Juni mengikuti nggak keinginan suami? Awalnya sih saya juga ragu gimana ya, saya punya perasaan gini. Di sisi lain tuh saya tahu kalau saya itu oplas, itu kan menyalahi kodrat, itu dosa, dia saya tahu kan, jadi takut dosa lah. Tapi di sisi lain saya pingin banget mempertahankan rumah tangga, karena itu kan kemauan suami.
Saya pengen ngikutin suami, bagaimana biar dia itu nggak sampai menceraikan saya gitu kan. Terus saya ketemu teman saya bilang, ini klinik bagus katanya, harganya terjangkau. Saya jalan.